Hai, ketemu lagi dengan saya Sherin dari Sherin Investama. Nah, jadi pada pertemuan minggu ini kita akan membahas terkait dengan saham PT Telekomunikasi Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama Telkom. Nah, jadi selama beberapa bulan terakhir ini ya, tepatnya semenjak awal 2021 ini ya, banyak sekali isu beredar terkait dengan saham-saham berfundamental baik tidak lagi pantas untuk diinvestasikan karena tergolong sebagai saham old economy atau ekonomi lama. Ya, kenapa dikatakan sebagai saham-saham old economic? Karena yang pertama, meskipun dia berfundamental baik, tetapi perkembangannya sudah sangat terbatas sehingga nanti pergerakan harganya cenderung stagnan. Nah, oleh karena itu banyak sekali pihak-pihak yang menyatakan bahwasannya Telkom ini sebagai salah satu saham yang tergolong sebagai saham old economy dan tidak pantas diinvestasikan untuk jangka panjang. Nah, apakah benar pernyataan-pernyataan ini? Apakah benar pendapat-pendapat seperti ini? Maka di sini Sherin Investama akan berupaya untuk mengupas tuntasnya terkait dengan Telkom, ya. Jadi yang pertama kita harus mengetahui dulu apakah benar Telkom ini termasuk sebagai old economy. Kemudian yang kedua, bagaimana potensi Telkom ini secara fundamental. Dan yang ketiga, secara teknikalnya apakah Telkom ini layak untuk dikoleksi mulai dari sekarang. Nah, kita akan membahas tiga hal ini untuk minggu ini. Jadi yang pertama, terkait dengan apakah benar Telkom ini sebagai salah satu saham yang tergolong sebagai old economic, ya. Nah, jadi sebutan old economic ini merujuk pada saham-saham berfundamental baik yang memang dalam tanda kutip perkembangannya sudah terbatas sehingga tidak cocok untuk investasi jangka panjang. Jadi pergerakan harganya cenderung stagnan, kemudian perkembangannya juga sudah sangat terbatas, bisa digolongkan sebagai sunset industry. Nah, apakah Telkom ini termasuk sebagai golongan ini? Saya bisa menyatakan bahwasannya menurut pendapat saya, Telkom bukanlah saham yang tergolong sebagai old economic. Nah, kenapa saya berpendapat demikian? Yang pertama, kita sama-sama tahu perusahaan di bidang teknologi dan juga di bidang inovasi yang digolongkan sebagai saham-saham new economic atau saham-saham ekonomi baru yang lebih prospek di masa yang akan datang, semuanya membutuhkan jaringan telekomunikasi untuk melakukan pengembangan usahanya, ya. Di mana kita juga sama-sama tahu Telkom Indonesia merupakan salah satu perusahaan terbesar yang menyediakan jaringan telekomunikasi terbaik dan terluas di Indonesia. Pangsa pasar Telkom per Mei 2021 itu mencapai 62%. Artinya Telkom ini sebagai pemimpin pangsa pasar dan dia sebagai tulang punggung. Tulang punggung yang menjadi pondasi dalam pengembangan saham-saham new economic atau saham-saham perusahaan di sektor digital, di sektor teknologi, dan juga di sektor inovasi. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Jadi kalau dikatakan Telkom ini sebagai saham all economic ya, saya agak sedikit kurang setuju. Karena pada dasarnya Telkom ini justru sebagai pondasi utama, ya, pondasi utama untuk siapa? Untuk perusahaan-perusahaan new economic yang bergerak di bidang teknologi, di bidang digitalisasi, dan juga inovasi. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Argumentasi saya yang kedua, kita harus pahami bersama. Telkom ini sekarang bukan hanya bergerak di bidang telekomunikasi, tetapi dia juga merambah ke dalam bidang startup. Nah, khususnya startup yang sudah berkembang menjadi sebuah unicorn. Di sini saya mengutip dari investor.id, dikatakan di sini, grup Telkom sudah menyiapkan 3 startup yang berpotensi jadi unicorn. Di mana kita harus pahami juga, ya, unicorn itu merupakan sebuah perusahaan yang memiliki valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Nah, inilah yang disebut sebagai perusahaan startup yang sifatnya unicorn. Artinya perusahaan di bidang teknologi yang sudah punya valuasi di atas 1 miliar dolar. Dan di sini kita sudah melihat Telkom menyiapkan 3 startup untuk menjadi unicorn. Nah, salah satunya siapa? Salah satunya adalah Gojek. Jadi di tahun 2020 lalu diketahui bahwasannya di dalam keterbukaan informasinya Telkom itu sudah berinvestasi pada Gojek, di mana investasi pertama di Gojek mencapai 150 juta dolar. Ya, ditambah lagi mereka akan menambah investasi ini di tahun 2021
mereka akan menambah sebesar 6,5 triliun rupiah. Nah, kenapa seperti itu? Nah, di sini kita melihat bahwasannya Telkom ini sedang berupaya untuk memperluas jaringan usahanya. Jadi dia nggak hanya bergerak di bidang telekomunikasi, tapi dia sudah merambah di bidang yang namanya startup, yang khususnya bergerak di bidang teknologi dan juga inovasi. Sehingga ke depannya Telkom ini dalam tanda kutip bisnisnya akan berkelanjutan karena dia mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini berdasarkan dua hal inilah saya menyatakan bahwasannya menurut dari Sherin Investama sendiri, Telkom itu bukanlah merupakan saham all economy. Ya. Nah, ini kesimpulan terkait dengan pembahasan kita yang pertama. Kita masuk ke pembahasan kedua terkait dengan fundamental dari Telkom sendiri. Nah, banyak sekali yang bertanya ke saya fundamentalnya bagaimana Telkom ini. Karena banyak yang menyatakan valuasi dari Telkom ini sudah terlalu mahal. Harganya sudah terlalu mahal sehingga memang tidak cocok untuk investasi jangka panjang. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, maka di sini saya akan menggunakan platform Stockbit untuk membandingkan ya perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang ada di Bursa Efek Indonesia secara kinerja dan juga valuasinya. Nah, di sini yang saya bandingkan supaya dia itu peer to peer ya, itulah Telkom, Indosat dan juga Excel. Yang pertama terkait dengan valuasinya dulu. Ya, kita bisa lihat dari PER ataupun PBV-nya. Saya biasa lebih sering melihat dari PBV-nya dulu ya. Nah, di sini PBV-nya kalau kita lihat Telkom itu 2,89, Indosat itu 2,73 dan Excel 1,37. Artinya memang Telkom price to book value-nya yang paling tinggi. Sehingga banyak yang menyatakan Telkom ini valuasinya sudah terlalu mahal. Apakah benar seperti itu? Nah, harus dipahami dulu. Yang pertama, ya, Telkom ini merupakan pemimpin pangsa pasar. Jadi kita sudah tahu tadi di pembahasan sebelumnya, ya, pangsa pasar Telkom di Indonesia mencapai 62%. Artinya dia bertindak sebagai pemimpin pangsa pasar, sehingga wajar kalau misalkan PBV-nya menjadi yang paling tinggi di antara kompetitornya. Karena sekali lagi dia bertindak sebagai pemimpin pangsa pasar. Dan kita juga harus pahami pada dasarnya price to book value untuk sektor teknologi dan juga telekomunikasi berada di angka wajar 3,1 sampai dengan 4,8. Ya, ini adalah price to book value yang secara teori diterapkan untuk saham-saham di sektor teknologi dan juga telekomunikasi. Ya, jadi kisarannya 3,1 itu minimal sampai dengan 4,8 PBV-nya. Price to book value itu apa? Perbandingan antara harga saham dengan nilai bukunya. Nah, jadi ini juga sering saya jelaskan di video-video sebelumnya. Nah, jadi saya kira terkait dengan PBV Telkom yang paling tinggi di antara kompetitornya, saya kira ini merupakan hal yang wajar. Karena sekali lagi dia merupakan pemimpin pangsa pasarnya. Jadi sangat wajar adanya seperti ini. Kemudian kalau kita bandingkan lagi PBV-nya, kita bandingkan dengan profitabilitasnya. Kita lihat di sini Telkom profitabilitasnya paling tinggi 18% dibandingkan dengan Indosat yang hanya 2% dan Excel yang hanya 5%. Sehingga kalau kita melakukan komparasi antara PBV dan juga net profit marginnya, ya secara valuasi justru Telkom yang paling murah. Karena apa? Dengan PBV-nya yang hanya 2,89, ternyata dia bisa memperoleh net profit margin sebesar 18%. Berbeda dengan kompetitornya. Kita lihat misalkan Indosat dengan PBV 2,73, laba bersihnya hanya atau net profit marginnya hanya 2%. Maka secara perbandingan antara ya valuasi dan kinerjanya, maka di sini Telkom yang paling unggul dibandingkan dengan kompetitornya berdasarkan data laporan keuangan ini. Sekali lagi kita berbicara segala sesuatu itu berdasarkan data yang ada. Nah, data yang saya peroleh ini adalah data ringkasan keuangan dari platform Stockbit ya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat ya terkait dengan dividennya. Kita lihat di sini dividen payout ratio-nya sebesar 80%. Artinya setiap tahun ada kemungkinan Telkom akan membagikan dividen sebesar 80%. Jadi potensinya sebesar 80% kemungkinan dia membagikan dividen dengan dividen yield-nya sebesar 5,3%. Dan lagi-lagi kalau kita lihat dibandingkan dengan kompetitornya seperti Indosat
ya yang belum membagikan dividen, dan juga XL yang hanya membagikan dividen memang juga sama seperti Telkom, tapi dengan dividen yield yang lebih rendah, hanya 1,27%. Maka di sini Telkom cukup diunggulkan kalau kita lihat berdasarkan dividennya. Nah, artinya apa? Secara fundamental, ya Telkom ini tidak diragukan lagi memang sebagai pemimpin pangsa pasar yang sebenarnya di Indonesia, ya, khususnya di sektor telekomunikasi. Nah, artinya kalau kita berinvestasi di Telkom, kita juga selain kita mengharapkan capital gain, kita juga bisa mengharapkan dividennya sebesar 5,3% per tahun. Walaupun angka ini tergolong kecil bagi kalian investor yang sifatnya investor milenial, ya, dan juga trader milenial. Wah, pasti berpikirnya, Pak Serin, buat apa kita tunggu dividen 5,3%? Terlalu kecil, ya, seperti itu. Tapi ya untuk investor-investor yang sifatnya konvensional, investor yang menginginkan saham-saham yang sifatnya low risk, ya, maka Telkom ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk berinvestasi jangka panjang. Sekali lagi, untuk investasi jangka panjang ya, bukan untuk 1-2 hari. Kita bisa investasi di Telkom tuh sampai dengan 3-5 tahun ke depan. Jadi view yang kita lihat adalah jangka panjang. Nah, ini yang harus kalian pahami, ya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Yang ketiga adalah terkait dengan teknikalnya. Nah, jadi terkait dengan teknikalnya ini, kira-kira kapan ya kita bisa masuk ke dalam saham Telkom ini? Ya, sebenarnya kalaupun kita mau masuk ke saham Telkom ini di harga yang sekarang, di harga 3.170, sebenarnya nggak apa-apa, asalkan kita menggunakan money management, ya. Jadi kalau di sini kita lihat ya, di sini ada area-area support dan resisten pentingnya, dan di sini bisa kita jadikan sebagai patokan untuk masuk ke dalam Telkom, ya. Jadi di sini kurang lebih saya gambarkan ada 3 ya support dan resisten yang memang terdekat. Nah, jadi kalau kalian ingin masuk ke dalam Telkom, ada baiknya kalian menunggu di area-area ini. Misalkan nih, saya punya modalnya mau masuk Telkom ini 9%. Ya boleh, silakan. Nanti kita bagi menjadi 3, ya. Kita masuk di setiap area ini. Misalkan nanti 3% kita masuk di area kisaran 3.140. Kemudian 3% lagi kita masuk di area 3.020. Dan 3% lagi kita masuk di area 2.850. Boleh, silakan. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kalian mau investasi, yang pertama kalian harus lakukan adalah melihat dulu fundamentalnya baik atau tidak. Ya, itu sudah kita lakukan di pembahasan pertama dan juga pembahasan yang kedua tadi. Yang ketiga, kita menentukan titik entry. Menentukan titik entry, kita bisa melihat berdasarkan support terdekat, di mana di sini ada 3 support terdekat yang bisa kita identifikasi. Yang pertama di area kisaran 3.140 sampai dengan harga sekarang. Yang kedua di area 3.020, ya. Kemudian yang ketiga di area 2.850. Nah, artinya kalau kita mau masuk ke dalam Telkom, yang pertama kita pikirkan adalah apakah kita harus masuk secara langsung ke Telkom ini, dan berapa banyak yang harus kita masuk. Nah, saran saya, walaupun memang Telkom ini tergolong sebagai sarana investasi jangka panjang yang sifatnya low risk atau rendah risiko, tetap saja kita nggak boleh lebih besar dari 15%. Jadi untuk saham Telkom sendiri maksimal alokasi modalnya hanya 15% saja, ya. Jadi ini untuk aman rasionya. Karena kita harus diversifikasi. Kita nggak boleh taruh telur dalam satu keranjang. Kalau keranjang itu terjatuh, maka semua telurnya akan pecah. Seperti itu. Ya, maka untuk diversifikasi, rasio yang cukup aman untuk Telkom hanyalah maksimal 15% modal. Dan itu pun tidak boleh langsung masuk. Kenapa dikatakan tidak boleh langsung masuk? Karena kita tahu pergerakan IHSG masih akan fluktuatif. Dan kita juga sudah tahu akan ada perpanjangan PPKM darurat sampai dengan akhir Juli 2021 ini. Seperti itu. Nah, maka ada baiknya amati dulu untuk Senin nanti apakah Telkom bisa bertahan di atas 3.140. Nah, di area 3.140 ini kalian boleh masuk lah. Kurang lebih misalkan mau masuk 3% dulu deh, coba. Seperti itu. Nanti kalau dia ke 3.020, masuk lagi 3%. Nanti kalau dia ke 2.850, masuk lagi 4%.
maka total alokasinya sudah 10%. Nah, pasti bingung ya, Pak Serin tadi suruh 15%. 5%-nya kemana, Pak? Berjaga-jaga. Kalau ternyata harganya memang jatuh menjadi lebih ke bawah lagi. Karena di sini kalau kita lihat, Telkom ini berpotensi membentuk yang namanya triple top. Ya, jadi ada sebuah pola juga yang memang cukup jarang, namanya triple top ya. Dimana di sini saya gambarkannya seperti ini. Ini puncak yang pertama, kemudian ini puncak yang kedua, ya. Kemudian di sini ada puncak yang ketiga. Jadi ada 3 puncak yang kurang lebih tingginya itu hampir sama. Nah, kemana target penurunannya kalau ternyata triple top ini terkonfirmasi? Pada dasarnya kalau kita lihat triple top ini sebenarnya sudah terkonfirmasi di tanggal 2 Juli, tapi ternyata harganya itu rejection. Ya, ternyata sebelum dia mencapai targetnya, dia sudah kembali berada di atas area dasar dari ketiga triple top ini, yakni di atas 3140. Jadi kalau kita bilang bisa ada kemungkinan triple top ini sifatnya false break ya, atau pola yang gagal untuk terbentuk. Nah, tetapi walaupun begitu, karena kita sudah tahu kondisi ISG yang masih berfluktuatif, maka di sini kita harus hati-hati juga. Karena kalau sampai terjadi tervalidasi triple top ini, maka area penurunannya itu bisa sampai ke area 2740 di kisaran area ini. Ya. Nah, jadi silakan kalau mau masuk, tapi ingat ya, walaupun pattern triple topnya sudah gagal terbentuk, kita nggak menutup kemungkinan dia akan kembali tervalidasi ya. Maka kalau kita mau masuk 15%, amannya seperti ini. Kalau dia bertahan di atas 3140, masuk dulu 3% ya. Kalau ternyata di bawah lagi koreksi ke 3020, masuk lagi 3%, dan kalau ternyata di bawah lagi ke 2850, masuk 4%. Total sudah 10%. 5%-nya di mana? Di area 2750. Nah, ini kita yang harus memperkirakan sendiri kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Karena kita tahu di bagian bawah sini ada gap juga. Di area kisaran 2850 ini ada sebuah gap. Jadi di area sini ya. Nah, ini ada sebuah gap ya. Nah, khawatirnya dia akan kembali ke area sana seperti itu. Nah, walaupun seperti itu, Telkom ini seperti saya bilang tadi, kalau mau masuk, masuk dengan money management, jangan lupa terapkan yang namanya piramida. Dan besaran modal yang paling maksimal disarankan hanya boleh 15% saja. Nah, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.